Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami kelompok 5 dalam mata kuliah pengauditan 1. Nah, kali ini kami membahas tentang tes transaksi dan kertas kerja pemeriksaan. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah ini, Ibu Elsa Fitri Amran, SE, MM, MSI. Anggota kelompok 5 yang pertama, Anissa Nurhakimah. Yang kedua, Ega Aprioli Putri. Yang ketiga, Hidayatul Fitri. Nah, selamat menyaksikan teman-teman. Pokok pembahasan kita kali ini yaitu pertama, compliance dan substantif tes, kedua, sampel audit, ketiga, pengertian dan tujuan kertas kerja pemeriksaan, 4, jenis-jenis kertas kerja pemeriksaan, 5, kriteria kertas kerja pemeriksaan yang baik, 6, pemilikan dan penyimpanan kertas kerja pemeriksaan, 7, latihan merancang kertas kerja pemeriksaan dan lab schedule. Compliance and substantive test. A. Compliance test. Compliance test atau ketaatan merupakan tes terhadap bukti pembukuan yang mendukung transaksi yang dicatat perusahaan untuk mengetahui apakah setiap transaksi yang terjadi sudah diproses dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan manajemen. Jika terjadi penyimpangan dalam pemrosesan dan pencatatan transaksi, walaupun jumlahnya tidak material, auditor memperhitungkan pengaruh dan penyimpangannya terhadap efektivitas dan penilaian intern. Compliance test adalah yang dilakukan atas bukti-bukti transaksi perusahaan dalam rangka untuk menilai apakah transaksi-transaksi yang ada dari perusahaan sudah dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan pihak manajemen. Dalam melakukan compliance test. A. Kelengkapan dari bukti perusahaan. B. Kebenaran dari perhitungan matematis. C. Otorisasi dari pihak yang berwenang. D. Kebenaran nomor perkiraan. Dan E. Kebenaran memposting ke buku besar. Proses compliance test dipakai untuk transaksi berikut. Yang pertama itu untuk penjualan, yang kedua pembelian, ketiga penerimaan dan pengeluaran kas, dan yang keempat pembayaran gaji dan upah, yang terakhir yaitu jurnal penyesuaian. B. Substantive test merupakan tes yang dilakukan untuk menilai kewajaran dari saldo perkiraan laporan keuangan. Jenis kertas kerja yang dibuat, yang pertama yaitu Working Balance Sheet atau WBC, yang kedua itu Working Profit and Loss atau WPL, yang ketiga itu Top Schedule atau PC, yang keempat itu Supporting Schedule atau SS. Proses audit dilakukan dalam substantive test. Yang pertama, inventarisasi aktiva tetap, yang kedua observasi atas perhitungan fisik pengendalian, ketiga konfirmasi terhadap bank, utang dan piutang, dan yang keempat subsequent collection dan subsequent payment, yang kelima perhitungan fisik kas, dan yang keenam pemeriksaan terhadap rekonsiliasi bank dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sampel audit. Sampling audit atau sampel audit adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu saldo akun atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut.
Ada dua pendekatan umum dalam sampling audit, yaitu non-statistik dan statistik. Kedua pendekatan tersebut mengharuskan auditor menggunakan pertimbangan profesionalitasnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sampel, serta dalam menghubungkan bukti audit yang dihasilkan dari sampel dengan bukti audit lain dalam penarikan kesimpulan atas saldo akun kelompok transaksi yang berkaitan. Cara pemilihan sampling yang sering digunakan, yang pertama random atau judgment sampling, yang kedua block sampling, yang ketiga statistical sampling. Tahapan dalam sampling audit yang pertama menyusun rencana audit, yang kedua menetapkan jumlah atau unit sampel, yang ketiga memilih sampel, yang keempat menguji sampel, yang kelima mengestimasi keadaan populasi, yang keenam membuat kesimpulan hasil audit. Sedangkan keuntungan dari sampling audit ini yang pertama menghemat sumber daya, biaya, waktu, dan tenaga. Yang kedua, kecepatan mendapatkan informasi. Yang ketiga, ruang lingkup yang luas. Yang keempat, data yang diperoleh lebih teliti dan mendalam. Yang kelima, pekerjaan lapangan lebih mudah. Pengertian kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan merupakan dokumentasi auditor atas prosedur-prosedur audit yang dilakukannya, tes-tes yang diadakan, informasi yang didapat, dan kesimpulan yang dibuat atas pemeriksaan, analisis, memorandum, surat-surat konfirmasi, dan representation, ikhtisar dokumen-dokumen perusahaan, rincian pos neraca, dan laba rugi, serta komentar-komentar yang dibuat atau diperoleh auditor mempunyai beberapa tujuan. Tujuan kertas kerja pemeriksaan. Yang pertama, untuk mendukung pendapatan auditor atas laporan keuangan yang diauditnya. Standar pekerjaan lapangan yang ketiga mensyaratkan bahwa seorang auditor mendapatkan bukti kompeten yang cukup sebagai pedoman untuk dapat menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diauditnya. Kertas kerja audit bisa dipakai oleh auditor untuk mendukung pendapat yang disampaikannya dan sebagai bukti bahwa auditor sudah melakukan audit yang memadai. Yang kedua, untuk menguatkan berbagai kesimpulan auditor dan kompetensi auditnya. Di kemudian hari, apabila terdapat pihak yang membutuhkan penjelasan tentang kesimpulan atau pertimbangan yang sudah dibuat oleh auditor dalam proses audit yang dilakukannya, maka auditor dapat memeriksa kembali kertas kerja audit yang sudah dibuat dalam auditnya. Pembuatan seperangkat kertas kerja audit yang lengkap adalah syarat yang sangat penting untuk membuktikan sudah dilakukannya dengan baik proses audit atas laporan keuangan. Lalu, tujuan yang ketiga, untuk mengkoordinasi dan mengorganisasi seluruh proses audit. Audit yang dilakukan oleh seorang auditor terdiri dari suatu proses atau tahapan audit yang dilakukan dalam berbagai waktu, tempat, dan pelaksana. Semua proses audit tersebut akan menghasilkan berbagai macam bukti yang akan membentuk kertas kerja audit. Pengkoordinasian dan pengorganisasian setiap tahapan atau proses audit tersebut bisa dilakukan dengan memakai kertas kerja. Lalu tujuan yang keempat, untuk memberikan dasar dalam audit selanjutnya. Dalam melakukan proses audit yang berulang dengan klien yang sama dan dalam periode akuntansi yang berbeda, seorang auditor membutuhkan data atau informasi tentang satu, sifat usaha kliennya, lalu catatan dan juga sistem akuntansi klien, pengendalian internal yang dilakukan klien, lalu rekomendasi perbaikan yang diajukan kepada klien dalam proses audit yang dilakukan sebelumnya, dan berbagai jurnal penyesuaian yang disarankan untuk menyajikan secara wajar laporan keuangan yang terdahulu. Informasi tersebut sangat berguna untuk melakukan proses audit selanjutnya dan bisa dengan mudah diperoleh dari kertas kerja audit periode sebelumnya. Jenis-jenis kertas kerja pemeriksaan.
A. Program audit. Program audit adalah suatu daftar prosedur audit untuk semua audit unsur tertentu. Program audit mempunyai fungsi sebagai suatu alat yang berguna untuk menetapkan jadwal pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan audit. Program audit bisa dimanfaatkan untuk 1. Merencanakan jumlah orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan audit. 2. Memungkinkan seorang auditor yang mempunyai peran sebagai supervisor bisa mengikuti kemajuan dari kegiatan audit yang sedang dilaksanakan. B. Working Trial Balance. Working Trial Balance adalah suatu daftar yang berisikan sebagai saldo akun yang berasal dari buku besar pada akhir tahun yang diaudit dan pada akhir tahun sebelumnya. Kolom-kolom untuk penyesuaian, pengolongan kembali yang diusulkan auditor, dan berbagai saldo setelah koreksi auditor yang akan tampak dalam laporan keuangan auditan. Di dalam proses auditing, Working Trial Balance ini dipakai untuk 1. Meringkas penyesuaian dan pengolongan kembali yang diusulkan oleh seorang auditor kepada kliennya. 2. Meringkas penyesuaian dan pengolongan kembali saldo akhir setiap akun yang ada di buku besar setelah penyesuaian atau koreksi oleh auditor. Berikut ini adalah contoh dari format Working Trial Balance. Teman-teman bisa melihat sendiri gimana format Working Trial Balance-nya. Ringkasan jurnal adjustment atau penyesuaian. Jurnal penyesuaian dipakai oleh auditor untuk melakukan koreksi atas catatan akuntansi klien yang salah. Dengan demikian, jurnal tersebut disarankan oleh auditor kepada klien untuk dibukukan dalam catatan akuntansi yang dibuat oleh kliennya. Selain itu, seorang auditor juga akan membuat jurnal pengolongan kembali atau reclassification entries untuk berbagai unsur yang tidak terdapat kesalahan pencatatan oleh klien. Hal tersebut berguna untuk kepentingan penyajian laporan keuangan yang wajar, maka harus digolongkan kembali. Teman-teman bisa lihat, ini adalah contoh dari format jurnal penyesuaian dan juga contoh dari format jurnal pengolongan kembali. Selanjutnya, schedule utama. Schedule utama adalah kertas kerja yang dipakai untuk melakukan peringkasan informasi yang dicatat di dalam schedule pendukung untuk berbagai akun yang berkaitan. Schedule utama ini dipakai untuk menggabungkan berbagai akun yang ada di buku besar yang sejenis, yang jumlah saldonya akan disajikan di dalam laporan keuangan dalam satu jumlah. Schedule utama memiliki kolom yang sama dengan berbagai kolom yang ada di dalam Working Trial Balance. Jumlah dari setiap kolom yang terdapat di dalam schedule utama dipindahkan ke dalam kolom yang berhubungan dalam Working Trial Balance. Lalu, schedule pendukung. Ketika seorang auditor melakukan verifikasi terhadap berbagai unsur yang terdapat di dalam laporan keuangan yang dibuat klien, maka dia akan membuat berbagai macam kertas kerja pendukung yang berguna untuk menguatkan informasi keuangan dan operasional yang dikumpulkan. Dalam masing-masing schedule pendukung harus disajikan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh seorang auditor dalam memverifikasi dan juga menganalisis. 1. Berbagai unsur yang terdapat di dalam daftar tersebut. 2. Metode verifikasi yang dipakai. 3. Pertanyaan yang muncul dalam audit. 4. Dan jawaban atas pertanyaan tersebut. Schedule pendukung ini juga harus menyajikan berbagai kesimpulan yang dibuat oleh auditor. Selanjutnya yaitu kriteria KKP yang baik atau kertas kerja pemeriksaan yang baik. Yang pertama yaitu lengkap dan akurat. Kertas kerja harus dibuat lengkap dan akurat. Kertas kerja harus memberikan dukungan yang memadai terhadap temuan, simpulan, dan saran, serta menggambarkan sifat dan lingkungan pengujian yang dilaksanakan. Yang kedua yaitu jelas dan singkat. Kertas kerja harus dibuat jelas dan singkat. Artinya, semua orang yang menggunakan kertas kerja
harus dapat memahami tujuan, sifat, dan lingkup pekerjaan yang dilakukan dan simpulan yang dicapai. Kertas kerja berisi pula ringkasan, indeks, petunjuk silang atau cross reference dari dokumen yang terkait. Sedangkan kriteria yang ketiga yaitu mudah dipersiapkan. Kertas kerja harus mudah dibuat. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan jadwal organisasi, peralatan standar audit yang belum dicetak, dan format standar kertas kerja yang umum yang dihasilkan dengan menggunakan database atau word processor. Kriteria yang keempat yaitu mudah dimengerti dan berurutan. Kertas kerja harus rapi dan mudah dipahami. Jika tidak, kegunaan kertas kerja dalam pembuatan laporan akan terbatas, dan kertas kerja itu akan kehilangan nilainya sebagai bukti pemeriksaan. Kriteria yang kelima yaitu relevan. Informasi yang terdapat dalam kertas kerja harus dibatasi hanya untuk nilai yang atau hal yang secara material yang penting, yang mendasari dan berguna dengan tujuan yang ditetapkan dalam penugasan. Kriteria yang keenam yaitu terorganisasi dalam struktur. Kertas kerja harus diorganisasikan dan menuju struktur konsisten. Hal ini dimudahkan dengan indeks yang logis, yang mudah diikuti. Pengisian dan pemberian indeks kertas kerja dibuat untuk meningkatkan efisiensi sistem penunjuk silang yang membantu menghindari terjadinya pengulangan informasi sesuai dengan file. Kriteria yang terakhir yaitu mudah untuk direview. Ketika menyiapkan kertas kerja, kegunaan akhir kertas kerja itu harus diingat. Hal ini meliputi penyusunan dasar bagi temuan pemeriksaan dan saran serta mudah dalam menjawab pertanyaan dari pihak yang berwenang. Yang keenam, pemilikan dan penyimpanan kertas kerja pemeriksaan. Yang pertama, kertas kerja pemeriksaan adalah milik akuntan publik. Hak auditor sebagai pemilik kertas kerja pemeriksaan terkait pada batasan-batasan moral yang dibuat untuk mencegah kebocoran-kebocoran yang tidak semestinya mengenai kerahasiaan data klien. Yang kedua, walaupun sebagian kertas kerja akuntan publik dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi kliennya, namun kertas kerja pemeriksaan tersebut tidak dapat dianggap sebagai atau pengganti dari catatan akuntansi klien tersebut. Yang ketiga, bila ada pihak lain yang ingin meminjam atau mereview kertas kerja pemeriksaan, baru bisa diberikan atas persetujuan tertulis dari klien yang bersangkutan. Sebaiknya hanya bagian yang diperlukan saja yang dipinjamkan atau diperlihatkan. Yang keempat, akuntan publik harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk keamanan kertas kerja pemeriksaan dan menyimpan kertas kerja tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, yaitu minimalnya 5 tahun. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan memahami apa yang kami sampaikan tadi. Semoga apa yang kami sampaikan tersebut dapat bermanfaat tentunya bagi teman-teman semua. Sampai ketemu dalam pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.